Demi nama Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin buat kami, hari-hari ini mungkin buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Yang percaya berkata, amin. Amin. Shalom. Sebelum duduk, mari sama-sama kita ngomong, yuk. Apa yang tidak mungkin buat aku, hari-hari ini mungkin buat aku. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya, boleh dengar teriakannya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Yang selama ini mustahil buat kita, percaya hari-hari ini mungkin buat kita. Amin. Saya sangat yakin dan percaya ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari saudara. Saya akan dengar kesaksian saudara berikutnya. Sudah ada banyak kesaksian yang masuk di depan saya. Nanti ya saya sharingkan. Mari Bapak Ibu, hari ini apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita. Tema yang Tuhan berikan buat kita pada hari ini adalah hujan jasmani dan hujan rohani. Kalau firman Tuhan berbicara tentang hujan, saya menaruh iman bahwa ini adalah berkat. Ada berkat jasmani dan ada berkat rohani yang mengikuti setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ada hujan jasmani dan hujan rohani. Ada berkat jasmani dan berkat rohani yang mengikuti setiap kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya ini menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara jangan berkata, Bu Susan kok kalau bicara selalu bicara tentang berkat. Iya, karena Tuhan Allah saya suka memberi berkat. Karena aku percaya Dia Tuhan Allah yang baik. Dia terlebih-lebih ingin untuk memberkati setiap kita daripada kita yang ingin diberkati. Betul atau betul? Dia terlebih ingin memberkati setiap kita daripada keinginan kita. Jadi oleh sebab itu setiap kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya selalu berdoa, Tuhan mau bicara apa buat kami? Ya Tuhan nyampaikan firman, ini janji Tuhan. Tadi kan kita nyanyi, tak pernah terlambat janji Tuhan terjadi dalam hidupku. Yang membuat lambat kenapa? Kitanya. Yang membuat janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita, kenapa? Ya karena kitanya juga. Jadi bagi Tuhan tidak sulit untuk memberkati kita. Tapi yang sulit adalah diri kita sendiri untuk mempercayai Dia. Karena ada banyak kadangkala sering terjadi dalam hidup kita, ada keraguan demi keraguan. Ketika menghadapi kenyataan yang ada, ketika keluar dari tempat ini dan kita melihat awan gelap terjadi, kita mulai ragu. Kita mulai bimbang dengan janji Tuhan. Tapi hari ini saya mau negaskan kepada saudara, jangan ada kebimbangan dalam hidup setiap kita. Setuju katakan amin. Sekali percaya kepada Tuhan Yesus, selama-lamanya kita percaya bahwa Dia Tuhan Allah yang sanggup membelah laut. Dulu Dia belah laut, hari-hari ini juga Dia akan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Percayai Dia dengan sungguh-sungguh. Saya sangat amat yakin dan percaya kita semua akan ngalami. Karena ada beberapa dari teman kita udah ngalami. Yuk kita lihat apa yang perlu kita lakukan. Firman Tuhan buat kita pada hari-hari ini. Kebenaran firman Tuhan mengajarin kita untuk next level. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan buat kita untuk menuntun kita untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Itulah kenapa kita datang ke gereja. Untuk dengar firman. Untuk menyembah Dia. Menyenangkan hati Dia. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, Dia memberi firman buat kita. Dan firman itu akan jadi dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengaminkannya. Yang setuju katakan amin. Kita lihat dulu di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Dalam akhir bulan April sampai hari ini Tuhan terus berbicara. Di 1 Raja-Raja pasal 17, pasal 18, pasal 17 pasal 18. Ada banyak rema, ada banyak hikmatnya saudara di sini.
Ada banyak tuntunan buat kita. Setiap kali di doa pagi itu dari Senin sampai Sabtu, kalau saya yang ngisi, setiap hari kita bicara 1 Raja-Raja 17 dan 18. Tapi saudara, di situ saya renungkan, hikmat Tuhan itu begitu kaya. Begitu kasihnya itu luar biasa. Dia ingin benar-benar sampai ini firman jadi dalam hidup kita. Sampai saya renungkan, kenapa sih kok gak keluar-keluar dari 1 Raja-Raja pasal 17. Saya taat kepada Tuhan. Tuhan suruh bicara apa, bicara apa. Tapi Tuhan terus suruh saya gali firman ini. Saya baru tahu saudara, Tuhan mau firman ini tidak lepas dari hidup kita. Firman ini benar-benar jadi, dimeteraikan dalam hidup kita. Dan kita semua nikmati. Kita semua ngalami firman Tuhan. Yang mau ngalami firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Katakan haleluya. Nah Bapak Ibu, kita lihatkan ini, ayo. Ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau ku katakan. Saudara, Bapak Ibu, dan kita renungkan, mata kita tertuju pada kalimat ini. Kecuali kalau ku katakan. Firman Tuhan di sini menyatakan kepada setiap kita, ada kuasa bagi orang percaya. Ada kuasa perkataan bagi orang percaya. Amin. Loh, firman Tuhan ini dengan jelas saudara. Saya 1 bulan nyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan banyak bicara tentang tidak memberi hujan dan tidak ada embun dan hujan. Dan kali ini ketika kemarin pagi, ketika saya renungkan firman Tuhan, Tuhan singkapkan ini. Kecuali kalau ku katakan. Berarti saudara, ketika anak-anak Tuhan memperkatakan hujan. Amin. Sekali lagi saya bilang hujan itu berkat. Amin. Selama 3,5 tahun Israel hujan tidak ada. Jangankan hujan, embun pun gak ada. Berarti benar-benar kemarau, kekeringan. Nah Elia dia berkata, kecuali kalau ku katakan. Jadi kalau Elia, waduh saudara, saya ngomong ini hadirat Tuhan kuat banget saudara. Elia berkata, kalau aku katakan hujan itu turun. Nah saudara, ternyata di dalam kita ada kuasa. Ada kuasa perkataan. Oleh sebab itu jangan sembarangan kalau ngomong. Nah kalau ngomong, ngomonglah firman Tuhan. Ngomonglah kehidupan. Katakan kehidupan, katakan berkat, katakan iman. Katakan hujan. Jangan bilang kemarau, jangan bilang sepi, susah. Dunia sekarang di mana-mana menyerukan sulit, gelap, kelam. Tapi saudara dan saya kita menyerukan hujan. Ada hujan yang lebat dalam hidupku. Setuju katakan amin. Sama-sama kita berkata, ada kuasa perkataan dalam hidupku. Nah sekarang saudara mulai perkatakan. Mau ngatain apa? Mau ngomong apa? Jangan ngomongin orang. Ayo lepaskan berkat buat hidup kita. Lepaskan berkat untuk keluargamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk gerejamu, untuk bangsamu. Lepaskan berkat. Kecuali kalau kukatakan. Ayo lakukan sebelum kita keluar dari ayat 17, ayat 1 ini. Apa yang hilang dari hidupmu? Saat ini di hadapan Tuhan katakan. Yang hilang Tuhan bawa kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu harta kekayaan, baik itu keluarga. Yang hilang, yang pergi Tuhan bawa kembali dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikutnya Bapak Ibu. Kalau kita mau mengalami hujan jasmani dan rohani.
Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36. Apa yang Tuhan minta kita lakukan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara." Saudara, kalau kita mau mengalami hujan jasmani dan rohani dalam hidup kita, keluarga kita, atas firman Tuhanlah kita melakukan segala perkara. Yang amin cuma 2-3. Sekali lagi, kalau kita mau mengalami hujan jasmani dan rohani dalam hidup kita, tidak ada cara lain. Kita harus melakukan firman Tuhan. Atas firman Tuhanlah kita lakukan segala perkara. Jadi setiap tingkah laku kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, tingkah laku kita, sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita harus berdasarkan firman. Yang setuju katakan amin. Ketika Bapak, Ibu dan saya, kita melakukan bagian ini, atas firman Tuhan aku melakukan segala perkara. Saya percaya engkau akan mengalami hujan lebat. Janji Tuhan buat kita tahun 2025 adalah tahun penuaian. Belum terlambat saudara, kita masih masuk bulan Mei. Masih triwulan yang kedua. Saya melihat anak-anak Tuhan di triwulan kedua, mereka ngalami saudara. Mereka ngalami hujan lebat. Jasmani dan rohani mereka ngalami. Mereka punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Mereka takjub dengan Tuhan. Nah saudara dan saya, kalau kita mau ngalami yang indah dahsyat dengan Tuhan, atas firman Tuhanlah kita melakukan segala perkara. Yang setuju mengerti katakan amin. Kita lihat berikutnya saudara. Saya mau dengan cepat karena hari ini ada banyak kegiatan. Kita lompat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41. Ayat 36, sorry. Ayat 36 dulu. Naik dulu 36. Saudara perhatikan. Ya, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, 38. Ayat 38. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 38. Ya. Ketika ketika Elia, dia mengumpulkan batu-batu dan dia bangun mezbah. Dia kumpulkan bangsa Israel yang sekian lama yang mengalami kekeringan dalam hidupnya. Dia kumpulkan semua, dia bilang kita bangun mezbah. Dan kita taruh korban bakaran. Dan kita minta api dari sorga turun. Saudara, sebelum api dari sorga turun, dia berdoa, Tuhan atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Saudara, buat setiap engkau dan saya, ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan Tuhan, percayalah api dari surga itu akan turun. Api dari surga turun itu berbicara tentang perkenanan. Saudara lihat, ketika Elia berkata, atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Firman Tuhan mencatat di ayat 38, lalu turunlah api Tuhan. Saudara, ini penting, api Tuhan atau api asing. Alkitab mencatat dengan jelas api Tuhan. Api Tuhan yang turun, api surga yang turun. Menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dari tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Air pun habis dijilatnya. Saudara, saya tidak mau terlalu dalam di sini, itu di doa pagi saya sampaikan. Nah, saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu, ketika kita melihat api Tuhan turun, itu berbicara tentang perkenanan. Ketika saudara dan saya
kita memperkatakan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Atas firman Tuhan kita lakukan segala perkara. Perkenanan Tuhan itu turun buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Seberapa banyak saudara dan saya rindu ada perkenanan Tuhan dalam hidupmu? Jika kau merindukan perkenanan Tuhan, mari Bapak Ibu, jangan pakai mulut kita lagi untuk memperkatakan yang sia-sia, yang memperkatakan negatif. Kemarin hari Sabtu saya khotbah sampaikan, mari miliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Yang memikirkan, yang manis, yang sedap, yang adil, yang patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Nah Bapak Ibu dan saya, kalau engkau mau ada perkenanan dalam hidupmu, jangan selalu memikirkan yang jelek, yang negatif. Pikirkan yang baik. Dan mulai atas firman Tuhan kita lakukan segala perkara. Lakukan sesuai apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman Tuhan. Kita lompat saudara, kita lihat ketika ada perkenanan Tuhan turun. Yang mereka rindukan itu hujan, tapi hujan belum turun. Yang turun perkenanan. Mereka tetap membutuhkan air. Mereka butuh hujan. Kita lihat di ayat 41. 1 Raja-Raja pasal 18:41. Saudara perhatikan bagaimana Elia mengajarin kita untuk memperkatakan iman. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saudara percayalah sama saya. Suara bunyi derau hujan itu belum kedengaran sama Elia. Elia memperkatakan iman. Karena dia ketika melihat api Tuhan turun, ada perkenanan Tuhan, dia yakin dan percaya hujan lebat itu pasti turun. Jadi dia terus membangun iman percayanya dengan memperkatakan iman. Bunyi derau hujan sudah kedengaran, yakin dan percaya belum dengar. Seberapa banyak Bapak Ibu dan saya kita mau belajar dari Elia memperkatakan iman. Meskipun hari ini belum kelihatan solusinya, belum ada jalan keluar, tapi kita terus memperkatakan ada jalan keluar, ada kemenangan buat saya, ada mujizat buat hidup saya. Yang tak mungkin buat aku itu mungkin buat Tuhan. Amin. Memang saudara gak mungkin buat kita, ada banyak hal gak mungkin itu terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita berkata itu mungkin buat Tuhan, itu pasti jadi. Kita nyanyi sebentar yuk, yang tak mungkin buat aku. Maaf suara saya agak serak-serak parau, tapi enak ya, serak-serak basah. Yang tak mungkin bagiku. Ayo bilang. Dengan iman dong, dengan iman dong. Jangan asal nyanyi. Ayo katakan. Ayo bilang. Oh. Ayo naik. Katakan yang tak pernah aku lihat. Ayo sekarang lihat dengan mata imanmu. Apa? Dan tak pernah ku pikirkan. Terus? Itu yang kau sediakan bagiku. Boleh sekali lagi? Yuk dengan iman ya. Ayo Bapak Ibu sendiri yuk. Oh, dengan iman. Ayo, tangkap itu. Alami dia. Hidupku. Oh, naik yo. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan.
itu yang kau sediakan buat aku Tuhan. Itu yang kau sediakan. Amin. Oh, sekali lagi itu yang Tuhan sediakan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Tuhan memberikan jauh dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Yang percaya lambaikan tangan. Tuhan memberikan jauh dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Hari ini Tuhan mengajar setiap kita dan mengajak setiap kita. Perkatakan iman. Apa yang Elia ajarkan kepada kita. Dengar, dia belum dengar. Percaya saudara, dia belum dengar. Tapi dia memperkatakan. Bunyi derau hujan sudah kedengaran. Sekarang saudara mau memperkatakan iman apa? Ayo praktek. Pikirkan satu kata. Pikirkan satu kata dalam hidupmu, mulai katakan sekarang. Semua masing-masing pasti beda. Amin. Kita lanjut berikutnya di ayat 42. Setelah dia memperkatakan kata-kata iman, dia tidak begitu saja. Dia tidak tinggalkan begitu saja. Tapi dia ambil langkah berikutnya. Langkah apa yang dia ambil? Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah kita memperkatakan kata-kata iman. Langkah berikutnya Bapak Ibu dan saya, kita harus naik ke gunung Tuhan. Kita sujud di hadapannya. Kita merendahkan diri, tanpa dia kita gak bisa berbuat apa-apa. Langkah yang diambil sama Elia. Dia membungkukkan dirinya sampai ke tanah. Seberapa banyak saudara dalam doa saudara. Sikap doa saudara. Seperti Elia. Ini satu bentuk sikap yang merendahkan diri, yang mengandalkan Tuhan. Yang benar-benar hanya berserah penuh kepada Tuhan. Saya ngajak saudara, kalau kau mau mengalami hujan jasmani dan rohani dalam hidupmu, perbaiki sikap doamu. Yang setuju katakan amin. Membungkukkan dirinya, lalu ia membungkuk ke tanah. Dengan mukanya di antara kedua lutut. Saudara berdoa seperti itu. Atau saudara di rumah. Kebanyakan dari kita. Saudara yang tepuk tangan, terima kasih. Sudah nyandar gini, lama. Mau hujan lebat, mimpi lu. Bertobat. Di triwulan kedua ini, di bulan Mei kita bertobat. Kita mau ngambil sikap doa yang benar, membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara, Tuhan itu jatuh cinta sama orang yang sungguh-sungguh dengan dia. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang benar-benar berharap penuh kepada dia. Yang benar-benar mengandalkan dia. Tuhan tuh jatuh cinta sama orang kayak gitu. Tuhan tuh suka. Dan yakin dan percayalah. Dia gak akan pernah tahan-tahan berkatnya. Dia gak akan pernah nahan-nahan berkatnya. Dia gak akan pernah nahan hujan lebat turun dalam hidupnya. Setuju katakan amin. Mari ngomong sama diri kita masing-masing ya. Aku harus perbaiki sikap doaku setelah ini ya.
Setuju, katakan amin. Kita lanjut ayat 43 dan 44a. Kita lihat. Udah doa ya. Udah ngomong iman, udah doa. Terus kita lihat lagi yuk. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Berapa kali Elia berdoa? 7 kali. 7 kali saudara, di Gunung Karmel. Dia tetap ngambil sikap berlutut, membungkukkan dirinya sampai ke tanah. Selesai pertama dia bilang sama bujangnya, kamu naik ke atas, kamu lihat ke arah laut, kamu lihat ada apa di sana. Bujangnya turun, nggak ada Tuhan, nggak ada apa-apa. Dia doa lagi. Setelah selesai doa, kamu naik, kamu lihat lagi. Bujangnya turun, belum, nggak ada apa-apa Tuhan. Dia doa lagi. Seberapa banyak saudara, ketika dalam doa-doa kita belum dijawab, kita masih tetap mau berdoa? Atau saudara berkata, wes gak doa-doaan, kangelan. Udah doa sujud-sujud, Bu Susan udah ngomongin doa, wajah sampai ke lutut, udah aku lakukan. Tapi gak ada. Saudara, Alkitab mencatat untuk Nabi Elia, dia nabi loh saudara. Nabi Elia 7 kali. Nah kalau kita lebih dari itu ya maklumlah. Terimalah. Bukan Tuhan gak mau nolong. Tuhan mau kita lebih dekat lagi dengan dia. Tuhan suka kita dekat dengan dia. Jadi kalau hari ini persoalan kita, pergumulan kita belum dijawab, jangan sedih hati, jangan kecewa. Tuhan kepingin lebih lama-lama lagi dengan engkau. Lo buktinya saudara, ketika ke-7 kalinya, ketika bujangnya bilang awan kecil setelapak tangan sudah timbul dari laut. Kita lihat apa yang terjadi ayat berikutnya, slide saya berikutnya. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Elia ketika 7 kali dia melihat sudah ada awan setelapak tangan. Dia memperkatakan iman lagi. Dia memberanikan diri saudara. Yang dia perintah ini raja saudara. Bukan rakyat biasa. Bukan anak buahnya. Bukan bujangnya lagi. Tapi dia perintah raja. Dia ngomong, pergi, kamu katakan sama Ahab. Ahab itu raja Israel. Pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Yakin banget ya si Elia ini. Nabi Elia ini yakin banget bahwa hujan itu pasti turun. Sampai dia ngomong, cepat kau turun. Jangan sampai kamu terhalang oleh hujan. Iya kalau terhalang, kalau nggak terhalang. Raja, saudara disinilah dituntut keberanian dari kita. Memperkatakan iman. Mungkin hari ini engkau memperkatakan apa? Naikkan lagi. Naikkan level lagi saudara. Lebih tajam lagi. Kalau ini kan lebih tajam. Tadi kan dia cuma ngomong, bunyi derau hujan sudah kedengaran, denger. Nah berikutnya dia bilang, jangan sampai kamu terhalang sama hujan. Itu pasti hujan kan. Ketika Elia melihat sudah ada tanda awan setelapak tangan di langit. Dia bangkitkan iman percayanya. Dia memperkatakan yang lebih dalam lagi. Saudara dan saya ketika engkau sudah melihat ada tanda mujizat. Jangan engkau menunggu lagi. Mari naikkan level imanmu. Percayalah hujan yang lebat itu pasti turun. Yang setuju mengerti katakan amin. Nah saudara kita lihat apakah hujan itu turun. Kita lihat di ayat 45. Ketika Elia
Dia memperkatakan iman. Dia naik ke gunung dan dia mulai berdoa. Dia lakukan firman Tuhan. Berkat Tuhan yang dialami. Hujan lebat. Ayat 45. Benar-benar saudara saya mau bilang ya. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang mengandalkan Dia. Yang menaruh harap kepada Dia. Tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan pasti turunkan mujizat buat kita. Kita perhatikan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Saudara lihat. Dia baru ngomong. Cepetan turun. Jangan sampai kamu kehalang sama hujan. Dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, langsung mendung. Saudara, kuasa orang percaya, kuasa perkataan orang percaya sangat dahsyat dan luar biasa. Ketika engkau memperkatakannya dengan iman. Gini loh saudara, ketika saudara memperkatakannya dengan ada berdoa, berdasarkan saudara berdoa, mengandalkan Tuhan, itu Tuhan akan kerjakan. Kan Elia berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, sujud di hadapan sampai 7 kali. Dia gak pernah menyerah. Sampai bujangnya naik turun. Sampai ke 7 kali baru lihat awan setelapak tangan. Dia perkuat iman percaya. Cepat turun. Jangan sampai terhalang hujan. Saudara. Orang-orang percaya. Yang punya jam-jam doa. Ketika dia memperkatakan firman Tuhan. Dengan sekejap mata. Dia akan ngalami mujizat Tuhan. Dalam sekejap mata. Dia akan ngalami kasih berkat Tuhan. Firman Tuhan mencatat. Dalam sekejap mata langsung mendung. Lalu turunlah hujan yang lebat. Hari ini saya bernubuat. Saya mengajak setiap kita juga. Ayo kita kerjakan apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita pada hari ini. Jemaat Goshen Blessing. Saya percaya setiap kita rindu mengalami hujan yang lebat dalam hidupmu. Yang rindu lambaikan tangan. Haleluya. Kita turunkan. Saya tanya kepada saudara, mau gak saudara melakukan seperti apa yang diajarkan Elia buat kita? Jam doa kita tambahkan. Kita benar-benar memperkatakan firman Tuhan. Mau? Yang mau angkat tangan. Lakukan dalam nama Yesus. Pasti jadi hujan lebat dalam hidup. Yang mustahil itu akan terjadi saudara. Izinkan saya bersaksi di sini saudara. Kemarin habis PPD, sepasang suami istri, dia dengan sukacita setelah habis selesai dia bawa 1 kantong buat saya. Bu Susan, Bu Gem, saya mau bersaksi. Ya, ada apa? Saksi apa? Aduh, Bu Susan benar-benar ya kalau firman Tuhan disampaikan ketika kita mengaminkannya, ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, itu benar-benar terjadi ya. Yang benar-benar itu itu benar-benar mustahil banget buat aku. Tapi benar-benar kami ngalami Bu Susan. Sampai mereka itu menyaksikan itu terharu sampai dengan mata berkaca-kaca. Saya sampai bilang apanya. Bagi dong, sharing dong. Dia bilang Bu Susan ingat yang hari Jumat. Bu Susan ketika berdoa ada percepatan. Ketika Bu Susan doa. Percepatan dalam keuangan. Saya langsung amenkan itu dan saya bergandengan. Saya bilang yes kita berdoa percepatan dalam pemulihan keuangan. Itu hari Jumat pagi. Saya ingat betul. Saya ajak jemaat waktu itu lebih banyak menyembah. Nah keluarga ini nuntun. Dia bilang benar-benar Bu Susan. Ketika Bu Susan khotbah 1 Raja-Raja pasal 17-18. Bangun mesbah. Saya dan keluarga saya kami lakukan. Kami bangun mesbah, kami berdoa buat gembala kami. Ya gembala beliau adalah saya dan Pak Lukas. Saya berdoa buat Bapak dan Ibu gembala, saya berdoa buat gereja, saya berdoa buat bangsa. Saya berdoa, saya bangun mesbah dalam keluarga saya. Ibu keajaiban terjadi. Hari Jumat ibu ngajak kita percepatan dalam keuangan. Ada pemulihan dalam hidupmu. Selesai PPD saya mandi Bu, saya mau ngantor pegawai, staf, karyawan.
Saya mau ngantor, saya mandi. Ketika saya lagi mandi, tiba-tiba telepon saya bunyi. Istri saya lihat, waduh telepon dari bosnya. Waduh ada apa ini, penting banget. Saya lagi mandi. Istri saya bilang, ini loh bapak telepon. Cepetan nang, cepetan. Dia dak-dik-duk serdak. Ada apa ini, ada apa pagi-pagi bos saya telepon saya. Ketika dia selesai mandi, dia telepon kembali bosnya. Ada, Pak, bapak telepon saya, bapak cari saya. Bosnya bilang, iya, ini saya sudah transfer sekian uang buat kamu. Hah? Untuk apa Pak? Ya untuk kamu. Loh Pak, saya enggak minta, saya enggak. Iya enggak, ya ini buat kamu, kata gitu. Dia kekaget-kaget. Oh iya Pak, iya Pak. Makasih ya Pak. Tutup teleponnya. Dia cek rekening. Dia bilang, Bu Susan, yang masuk 20 juta. Ini yang namanya yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Gak pernah dipikirkan loh. Wabah hidupku. Dia bilang, yang tak mungkin buat aku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Buat kita yang mau bayar harga, yang mau naik ke gunung Tuhan dan berdoa. Dia bilang, saya cek 20 juta masuk, saya kekaget-kaget. Ini apaan ya? Kok bisa ya? Tapi bos bilang, itu ya buat kamu, ya buat kamu. Saya bilang, loh Pak, ini kan pertengahan tahun ya. Kalau awal tahun, akhir tahun masuk akal. THR, bonus gitu ya. Betul atau betul? Lah ini pertengahan tahun, gak ada hujan, gak ada angin. Keluarga ini baik-baik aja, kerja baik-baik aja. Tapi tiba-tiba bosnya bisa transfer, pagi-pagi transfer 20 juta. Itu buat kamu, katanya gitu. Aduh, dia bilang benar-benar, dia bilang firman Tuhan itu yang dan amin. Ketika Ibu Susan ngajak kita percepatan dalam pemulihan keuangan. Kami aminkan, kami berdoa, kami mulai perkatakan. Ya kami berdoa, kami lakukan firman saja. Tapi kok ya Isa, bos kami transfer. Setelah dia terima berkat itu, mereka suami istri senang, bahagia. Memang dari dulu mereka kepingin memberkati saya dan Pak Lukas. Mereka tuh pikir, mereka mau apa gitu lah ya, gak ngerti lah cerita mereka gitu. Setelah mereka terima berkat itu, mereka pergi ke mall. Mereka beli blazer buat saya. Ini yang saya pakai saudara. Ini sebagai kesaksian hidup. Saya juga ngalami hujan lebat saudara. Saya diberkati blazer. Pak Lukas juga terima satu, saya terima satu. Ini saya membuktikan kepada saudara, ini saya ngalami hujan lebat. Dari keluarga yang ekonominya biasa saudara. Biasa. Dia belikan sepasang, satu buat Pak Lukas dan saya. Langsung saya bilang, besok saya pakai. Saya akan saksikan kehebatan Tuhan. Saudara, percaya Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa. Benar-benar yang tidak pernah dia pikirkan. Sampai dia kekaget-kaget pagi-pagi bosnya telepon, nih ada apa nih? Aduh ada masalah apa, ada kasus apa lagi nih? Aduh. Tapi gak taunya bosnya bilang, aku sudah transfer 20 juta ke rekeningmu. Loh buat apa bos? Ya buat kamu. Wow. Saudara mau terima kejutan-kejutan di pagi hari? Doa dong. Doa dong. Perkatakan iman. Gak pernah doa mau minta kejutan dari Tuhan. Capek deh. Amin. Nah saudara lihat, ini hujan jasmani. Ini hujan jasmani. Yang kedua, hujan rohani. Kita perhatikan Bapak Ibu. Ayat 46. Firman Tuhan berkata, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Saudara perhatikan. Kan dia ngomong dulu kan, hujan itu belum turun dia udah ngomong, cepat turun
supaya nggak terhalang oleh hujan, pasang keretamu. Ahab pakai kereta, betul atau betul? Ahab pakai kereta, pasang keretamu, cepat turun, jangan sampai terhalang oleh hujan. Masih butuh awan jadi gelap dulu. Terus hujan deras. Terus di ayat 46. Kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ketika saya nyampaikan firman ini di doa pagi, wah kuasa Tuhan luar biasa banget. Kuasa Tuhan berlaku atas setiap kita. Yang berdoa. Dan yang memperkatakan firman Tuhan, yang membangun mezbah. Elia, dia mengikat pinggangnya berbicara tentang kesiapan dirinya. Dan dia berlari mendahului Ahab. Saudara, sama-sama kita renung sejenak. Kereta dengan manusia lebih cepat siapa? Yakin? Kereta, kan kereta udah diperintah. Cepat pasang keretamu dan cepat turun. Jangan sampai terhalang oleh hujan. Berarti kan kereta itu pasti lari cepat dong. Pasti Ahabnya macunya dengan cepat. Karena dia percaya ini Nabi Tuhan ngomong, buktinya dia doa aja api turun kok. Ya pasti Ahab dia pasang kudanya dan dia cepat-cepat. Dia pasti akan memacu kudanya dengan berlari cepat. Nah tapi Alkitab mencatat Elia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab. Ketika ada kuasa Tuhan berlaku atas setiap kita, ada kecepatan yang terjadi. Kita akan mengalami percepatan dari Tuhan. Saudara mau mengalami percepatan dah? Alkitab mencatat dia mendahului Ahab yang naik kereta. Manusia berlari. Sudah semua pasti kita sepakat menjawab, pasti kereta yang lebih cepat. Tapi Alkitab mencatat dia mendahului Ahab yang naik kereta. Saudara, bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang supranatural akan kita alami. Seperti kesaksian ini saudara. Keluarga ini yang membelikan kami blazer. Ini benar-benar supranatural. Tengah-tengah tahun. Tidak ada lagi musim bonus atau THR. Tapi bosnya kok bisa memberkati. Ketika kuasa Tuhan berlaku atas setiap kita. Percepatan akan kita alami. Percepatan dalam pemulihan. Percepatan dalam keuangan. Saudara mau mengalami? Elia yang sekian lama mengalami kekeringan. Ini poin yang saya mau tambahkan buat saudara ketika tadi nyembah. Roh Kudus minta saya sampaikan kepada saudara. Kita perhatikan kehidupan Elia. Elia yang sempat mengalami 3,5 tahun kekeringan. Hidup dari sungai Kerit. Dan makan dari burung gagak. Dan makan dari seorang janda miskin. Dia ngalami pemulihan yang luar biasa. Dia ngalami hujan berkat jasmani dan rohani. Dia ngalami hujan lebat dan kuasa Tuhan memenuhinya. Saudara, hari ini Roh Kudus minta saya menyampaikan kepada saudara untuk menguatkan saudara. Saudara mungkin yang sekian lama sudah 3,5 tahun dari COVID pandemi sampai hari ini. Saya hitung-hitung kurang lebih 3,5 tahun juga kita ya. Selesai dari COVID pandemi. Mungkin sekian lama ini kita juga dalam kekeringan. Hari-hari ini kalau engkau mau lakukan firman Tuhan dengan benar. Engkau mau lakukan apa yang Tuhan ajarkan buat kita pada hari ini. Kau lakukan. Percaya hujan lebat akan turun dalam hidupmu. Dan kuasa Tuhan berlaku dalam hidupmu. Dan saya mengajak saudara. Dalam momen ini. Nanti tanggal 29. Sekalian saya umumkan. 29 kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika dia naik surga dia berjanji. Aku akan memberikan penolong buat engkau. Dia akan memberikan Roh Kudusnya buat engkau. Setelah tanggal 29 kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tanggal 30 saya ngajak jemaat Tuhan kita ambil waktu kita puasa. Seperti Elia, dia suruh Ahab, kamu pergi makan. Aku tak naik gunung Karmel, aku tak berdoa. Seberapa banyak saudara juga mau bayar harga? Sekitarmu mungkin makan enak, makan nikmat, tapi kita bayar harga. Kita ambil waktu, kita kosongkan. Kita beri waktu kita untuk Tuhan, kita berdoa. Selama 10 hari saya ajak Bapak itu berdoa puasa. Saudara jangan pikir saya kesenangan untuk puasa. Saya juga gak senang puasa saudara. Saya juga suka makan.
Tapi ketika tuntunan firman Tuhan ini datang, mau gak mau kita harus ambil. Kita harus ambil bagian ini. Karena kita rindu mengalami hujan yang lebat dan kuasa Tuhan berlaku atas kita. Kita kan semua mau berlari lebih cepat lagi kan. Kita kan gak mau hidup kita gini-gini aja toh. Saudara puas dengan hidup kita begini-begini aja. Kan kita gak mau. Kita mau jadi yang terbesar, terbaik. Percepatan itu terjadi. Mari Bapak Ibu dan saya ngajak kita masuklah dalam doa puasa. Dari mulai tanggal 30 Mei sampai tanggal 8 Juni. Tanggal 8 Juni itu tepat pada hari Minggu. Hari pencurahan Roh Kudus. Tanggal 8. Sama-sama kita datang ibadah sama-sama. Kuasa Tuhan akan dicurahkan buat engkau dan saya. Sehingga kuasa Tuhan berlaku atas setiap kita. Dan kita akan berlari lebih cepat. Dunia belum tahu. Kalau saudara udah tahu. Kan Alkitab mencatat. Elia berlari mendahului Ahab. Itu berbicara tentang anak-anak Tuhan berlari mendahului dunia. Dunia belum tahu solusinya. Dunia belum tahu jawabannya. Tapi engkau, anak-anak Tuhan yang masuk dalam doa dan puasa, engkau akan tahu jawabannya. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Hari-hari ini dunia mengumandangkan gelap, kelam. Tapi kita, orang yang mau masuk, kita mau naik ke gunung Tuhan berdoa dan puasa. Bapak Ibu akan mengalami hujan lebat. Yang percaya katakan amin. Akan ada banyak hikmat Tuhan yang kau tahu. Kemarin Sabtu yang lalu itu kita gereja ngadakan menara doa. Setelah selesai menara doa, sepasang suami istri jemaat Tuhan di tempat ini, dia ngajak Pak Lukas dan saya pergi makan. Ketika makan dia sharing. Dia kerja tambang saudara. Usahanya tambang. Tuhan benar-benar, dia saksi begini. Tuhan itu benar-benar baik. Keluarganya hidup bergaul karib dengan Tuhan. Mereka punya mesbah doa. Mereka suka berdoa. Pengusaha saudara, mereka suka berdoa. Mereka rendah hati. Mereka sharing. Saya tanya dia, Bapak kok berani? Bapak kalau usaha ini kan modalnya besar. Oh besar banget Bu Susan. Ini saya satu lokasi ini saya udah lepas uang berapa ini sudah katanya. Tapi Bu Susan, pertolongan Tuhan selalu ada keajaiban. Gimana ceritanya Pak? Dia bilang begini, orang lain belum bisa melihat, saya udah tahu ini barang, ini lagi dibutuhkan, dicari orang. Dia menghasilkan satu tambang apa saya sulit ngomong bahasanya. Beneran saudara, dia bilang benar Bapak Bu Susan, waktu itu saya dapat ini belum dicari. Ada, Indonesia sudah ada tapi tidak terlalu booming. Tapi waktu itu roh Tuhan taruh pada saya, ambil tempat ini dan gali. Dan mulai dia lakukan. Saudara benar-benar dia bilang tidak lama Cina datang cari barang ini membutuhkan. Dan dia puji Tuhan benar menghasilkan luar biasa. Dan kami Pak Lukas diberkati luar biasa oleh beliau. Karena dia berjanji Tuhan berkati saya ladang ini. Saya mau memberkati hambamu. Benar Pak Lukas terima berkat dari beliau itu dari Tuhan. Lewat beliau. Tapi beliau berdoa janji sama Tuhan, Tuhan aku mau lokasi ini menghasilkan. Ya dia bilang aku mau memberkati Pak Lukas. Dia nyebutkan sejumlah uang besar saudara dalam US dollar. Dan benar-benar Tuhan buktikan dia. Saya ngomong begini bukan berarti Bapak Ibu nanti semua niru cara ini. Enggak ya saudara, jangan ya. Jangan bilang berkati Pak Lukas dan saya enggak. Saya enggak minta gitu. Saya dan Pak Lukas senang kalau saudara diberkati Tuhan. Kami enggak minta apa-apa dari saudara ya. Jangan salah terima Bapak Ibu. Ini kesaksian beliau. Nah, kalau saya nggak saksikan tuntas kan nggak jelas saudara. Nah sekarang dia ada satu daerah lagi. Dari lebaran kemarin dia udah ngobrol dengan kami. Bahwa dia mau ngambil tempat ini. Saya sudah tanya dia bagaimana. Dia bilang Bu saya udah doa. Ini nanti tambang ini menghasilkan ini. Dia bilang Ibu lihat ya nanti bentar lagi. Ini Cina nyari barang ini. Loh kok bisa? Iya Bu. Nah saudara. Hikmat inilah yang akan Tuhan berikan buat kita. Dia bilang, dunia belum tahu ini, butuh. Tapi Tuhan udah kasih saya tahu dulu, kamu hasilkan ini. Benar dalam hitungan bulan, China nyari barang ini. Dan hanya bisa dapatkan ada di Indonesia. Saudara dan saya, yuk saudara mau ngalami percepatan? Mau, dunia belum tahu. Anak-anak Tuhan kita udah tahu. Saudara-saudara udah tahu.
bisa memproduksi sesuatu yang dibutuhkan oleh orang. Saudara, kalau kita sebagai produsen, kita memproduksi sesuatu, kita produksi yang dibutuhkan orang, betapa berharganya barang itu. Betul atau betul? Tapi ketika kita produksi orang gak butuh, ya gak payu saudara, gak laku. Betul? Yuk Bapak Ibu dan saya mintalah hikmat Tuhan. Ayo kita ambil waktu sama-sama. Tanggal 30 setelah kita peringati Tuhan Yesus naik ke surga, kita ambil waktu doa dan puasa. Puasanya bagaimana terserah saudara lah. Mau puasa setengah hari boleh, mau full 1 hari, puji Tuhan. Saudara, izinkan saya minta 1 menit aja. Puasa ini benar-benar kuasanya besar loh saudara. Ada seorang ibu, dia mau jual mobilnya. Mobilnya mobil mahal, tapi sekarang harga lagi turun saudara. Harga lagi bagus. Tapi dia butuh dana. Jadi dia mau jual mobil ini. Kalau ngikuti pasaran sekarang, harganya itu turun dan tidak cukup buat dia menambahi kebutuhannya. Dia nggak cukup. Akhirnya dia dapat hikmat Tuhan, masuk doa puasa. Dia puasa 3 hari 3 malam saudara. Mau jual mobil doa puasa 3 hari 3 malam. Tapi saudara benar-benar ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah mempermalukan. Akhirnya setelah dia selesai doa puasa, ada orang Sidoarjo cari mobil ini dan mau membeli harga yang bagus. Harga sesuai yang dia minta, harga sesuai dengan pasaran kemarin yang masih tinggi-tingginya. Bayangin saudara, sudah banyak makelar datang nawar-nawar di bawah harga. Dia bilang, Tuhan kalau aku jual ini gak cukup dan rugi. Ini mobil juga jarang aku pakai. Aku mau jual ini sekian Tuhan, supaya ini cukup untuk nutupi kebutuhan saya. Dia masuk doa puasa, mujizat Tuhan terjadi. Yang tak mungkin buat aku, itu mungkin buat Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk